Di video kali ini saya akan membahas ciri-ciri warung diguna-guna yang namanya usaha tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Ada saja rintangan yang menghadang. Namun saya berharap Anda bukanlah orang yang bermental tempe. Baru sekali dua kali usaha Anda sudah menyerah. Ingatlah bahwa setiap orang sudah dijamin rezekinya oleh Tuhan. Jangan sampai karena Anda menyerah rezeki Anda diberikan kepada orang lain yang usahanya 2 kali lebih keras dari usaha yang Anda lakukan. Ketika Anda membangun usaha, tentunya bukan Anda saja yang melakukan usaha itu, namun orang lain juga punya usahanya sendiri yang bisa jadi akan menjadi saingan Anda dalam berdagang. Ada yang bersaing secara sehat, namun ada juga yang menggunakan cara-cara jahat untuk bisa menenangkan persaingan dalam berdagang. Dan salah satunya adalah mengguna-guna warung lawan atau mengirimkan sihir atau energi negatif ke warung pesaing. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri atau tanda warung atau tempat usaha Anda dikirimi energi negatif. Pertama, tiba-tiba sepi tidak seperti biasanya, warungnya tidak terlihat. Bila Anda menjumpai warung yang selalu sepi, bahkan letaknya sudah strategis, bisa jadi warung tersebut sudah diguna-guna. Walaupun banyak orang yang lewat, banyak yang tidak mampir. Padahal warungnya buka tapi terlihat seakan-akan selalu tutup. Walaupun sudah buka sejak pagi, pembeli tidak kunjung datang untuk membeli barang yang dijual. Efeknya bisa beragam ketika warung dikirim guna-guna. Ketika warung diguna-guna, maka akan memberikan dampak seperti menghilangkan hawa keberadaan warung tersebut. Sehingga warung sepi dan lama-lama kelamaan jika tidak ada upaya untuk mengatasinya bisa-bisa berakhir dengan kebangkrutan. Kedua, pembeli tidak betah berlama-lama di warung. Walaupun sepi sesekali masih ada yang mampir. Namun jikapun sudah masuk ke warung, ia tidak akan betah berlama-lama di warung. Karena semisal calon pembeli hanya melihat-lihat saja kemudian langsung pergi begitu seterusnya. Bisa jadi memang terlalu dini apabila menyimpulkan warung sudah dikirim guna-guna. Namun jika hal itu selalu terulang dan sering, sepertinya Anda harus berhati-hati. Mungkin warung sudah disiapkan dengan sedemikian rupa dengan tujuan agar calon pembeli bisa dengan mudah membeli dagangan. Warung juga sudah dalam kondisi bersih, harga tidak kalah dari toko sebelah, tapi entah kenapa pembeli tidak betah dan cepat-cepat ingin pergi. Ketiga, banyak keanehan. Biasanya muncul bau-bauan tidak enak, seperti bau-bau busuk namun tidak tahu asalnya dari mana. Tanda umum lainnya muncul lalat hijau yang muncul entah dari mana asalnya, atau muncul serangga-serangga pengganggu lainnya. Padahal tempat sudah bersih dan rapi. Selain itu, kadang pemilik warung menjumpai ada barang-barang yang hilang. Namun beberapa hari kemudian ketemu secara acak bukan hanya barang, kadang juga uang juga hilang. Dan ketemu lagi. Nah, yang keempat, diganggu saat warung atau toko ketika pemilik berada di warung atau tidak, ia merasa tidak nyaman. Ketika tidur di dalamnya selalu saja ada yang aneh. Mulai dari melihat penampakan-penampakan, mendengar suara aneh, hingga bermimpi sesuatu yang aneh yang ditujukan agar si pemilik warung atau toko tidak betah dan segera cepat pergi dari warung itu. Bisa juga ditandai dengan tubuh lemas ketika Anda calon pembeli sehingga tidak mampu melayani calon pembeli dengan baik. Jika Anda punya pengalaman lain, silahkan sampaikan di kolom komentar. Nah, jika warung sudah diguna-guna, bagaimana cara mengatasinya? Ada 2 hal yang perlu Anda lakukan, yaitu usaha lahiriah dan usaha batiniah. Usaha lahiriah adalah bentuk usaha seperti memperbaiki tata ruang warung atau toko, bersikap ramah ketika ada yang menyambangi ke toko Anda, selalu bersihkan warung atau toko. Nah, usaha batiniah bisa dibantu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan pencipta alam semesta, yaitu dengan berdoa. Kemudian usaha batiniah juga meliputi pembersihan seluruh energi negatif baik di toko maupun dalam diri Anda. Anda bisa meminta pakar spiritual yang ada di sekitar Anda untuk melakukannya, atau Anda juga bisa menggunakan sarana aura khusus yang praktis yang mana khasiatnya untuk membersihkan
dan membentuk benteng pertahanan dengan energi aura. Sehingga tempat usaha atau warung atau ruko bisa terhindar dari serangan guna-guna. Ada cerita unik dari seseorang sahabat. Ia punya usaha sebuah warung yang namanya warung pastilah Anda tahu sangat banyak di Indonesia. Jadi bisa dipastikan jika ketika Anda membuka usaha warung, maka saingannya bukan hanya 1 atau 2 orang saja, namun banyak. Ia bercerita kalau warung yang sudah dirintis tiba-tiba berubah menjadi sepi. Yang awalnya ramai, tiba-tiba warungnya sepi, hanya 1-2 orang saja yang datang. Dalam hati ia menyimpan banyak tanya, apakah ada suatu hal yang tidak beres? Sejak itu ketika ia tidur di tempat usaha itu, ia selalu bermimpi sesuatu yang tidak enak. Hal tersebut terjadi berulang-ulang. Selain itu ia juga menjumpai semacam organ binatang yang membusuk di sekitar pintu warungnya. Hingga akhirnya tanpa sengaja ia ngobrol dengan temannya menceritakan bahwa ia mengalami hal yang demikian. Temannya tersebut merespon ada sesuatu yang tidak terlihat di tempat usaha itu dan bisa saja itu guna-guna dari orang. Kemudian singkat cerita, ia mencari cara bagaimana menangkalnya dan akhirnya ia menghubungi saya dan saya lakukan pembersihan serta membentengkan aura untuk usahanya. Nah, alhamdulillah, kabar baiknya usaha sudah mulai lancar dan semakin berkembang.